Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pemetaan genetik menggunakan fenomena keterpautan. Baik, berikut adalah contoh latihan soal yang akan kita bahas pada hari ini. Misalkan pada tanaman jagung terdapat gen AN, gen BR, dan gen F yang terletak pada kromosom nomor 1. Artinya, ketiga gen ini, AN, BR, dan F, saling terpaut pada kromosom nomor 1. Kemudian, hasil uji silang atau hasil tes cross antara tanaman heterozigot dengan tetua resesifnya menghasilkan keturunan sebagai berikut. Ada genotipe AN++ sebanyak 355 tanaman sampai dengan genotipe plus sebanyak 88 tanaman. Pertanyaannya adalah tentukan genotipe tetuanya. Yang kedua, tentukan urutan gen dengan menggunakan metode pindah silang ganda. Dan yang ketiga, tentukan urutan gen menggunakan metode jarak. Dan yang terakhir, hitunglah koefisien, koinsidens, dan interferensinya. Baik, untuk yang pertama, bagaimana menentukan genotipe tetua? Genotipe tetua dapat kita lihat berdasarkan hasil tes cross-nya atau hasil uji silangnya. Jadi, genotipe tetua adalah genotipe yang memiliki hasil tes cross yang paling banyak. Jadi di sini yang paling banyak adalah yang 355 dan 339. Maka ini merupakan genotipe tetua dan yang lainnya adalah genotipe rekombinan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka di sini genotipe tetuanya adalah AN++, dan plus BRF. Atau kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk genotipe AN kecil, BR besar, F besar, dan AN besar, BR kecil, atau F kecil. Kenapa? Karena plus di sini sekali lagi adalah menunjukkan alel dominan. Kalau di sini plus, maka sebenarnya adalah BR besar. Dan yang di sini adalah F besar. Sementara alel resesif ya AN kecil saja. Begitu. Baik, untuk yang kedua, kita akan menentukan urutan gen dengan menggunakan metode pindah silang ganda. Jadi, karena tadi lokusnya ada 3, yaitu lokus AN, kemudian BR, dan F, maka urutan gennya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah AN dahulu, BR di tengah, baru F, atau kebalikannya. Kemudian kemungkinan kedua adalah posisinya F-nya di tengah, jadi AN, F, BR. Kemungkinan yang ketiga adalah BR, AN-nya di tengah, baru F, atau kebalikannya. Nah, pertanyaannya, dari ketiga kemungkinan ini, mana yang benar posisinya? Untuk mencari tahu, maka kita perlu melakukan simulasi, yaitu menentukan genotipe tetua dan turunannya. Nah, untuk melakukan simulasi, kita membutuhkan 2 informasi penting. Informasi pertama adalah informasi genotipe tetua. Tadi sudah dapat dari pertanyaan sebelumnya, genotipe tetua adalah AN++ dan plus BRF. Dan kita juga butuh informasi tipe genotipe rekombinan. Tipe rekombinan yang jumlahnya paling kecil. Ada juga di tabel sebelumnya, jadi ada tipe AN plus F dan plus BR plus. Nah, setelah kita mendapatkan 2 informasi penting ini, mari kita coba lakukan simulasi. Kita coba satu persatu. Untuk kemungkinan yang pertama, untuk kemungkinan lokus AN, lokus BR, lokus F, maka tetuanya kita bisa tuliskan seperti ini. Dari mana, Pak? Kita lihat. Lokus pertama AN, maka kita tuliskan di sini AN plus
AN plus. Yang kedua, BR, maka kita tulis sebagai plus BR, plus BR. Yang ketiga, posisinya lokus F, maka kita tuliskan plus F, plus F, begitu. Kita coba sekarang untuk kemungkinan yang kedua. Nah, posisinya adalah AN, F, BR. Maka untuk tetuannya kita bisa tuliskan AN plus, AN plus. Kemudian posisi kedua adalah F. Maka kita bisa tulis plus F, plus F. Yang ketiga adalah BR. Maka kita tulis plus BR, plus BR. Kita coba ulangi lagi untuk kemungkinan yang ketiga. Untuk genotipe tetuannya kita bisa tuliskan sebagai berikut. Kita lihat sini. Yang pertama adalah BR. Maka kita tulis plus BR, plus BR. Yang kedua adalah lokus AN. Maka AN plus, AN plus. Dan yang ketiga adalah F. Maka kita tulis sebagai plus F, plus F. Nah, setelah kita dapat genotipe tetuannya, mari kita coba mencari genotipe turunannya. Ya, untuk yang kemungkinan pertama, maka turunannya adalah AN, BR plus dan plus plus F. Dari mana? Kita coba lihat. AN, BR plus, AN, BR plus. Lalu plus plus F, plus plus F, begitu. Kita coba untuk kemungkinan kedua. Turunannya adalah AN, F plus, AN, F plus, dan plus plus BR, plus plus BR. Lalu kita coba untuk yang ketiga. Kemungkinan turunannya adalah plus plus plus, plus plus plus, dan BR, AN, F, BR, AN, F. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita samakan. Di sini tipe rekombinan terendah adalah AN plus F. Maka kita cari di sini. Ada tidak yang AN plus F? Kita lihat di kemungkinan pertama. Apakah ada AN plus F? Tidak ada ya, karena adanya AN plus BR. Di kemungkinan ketiga, ada atau tidak AN plus F? Tidak ada juga, adanya AN, BR, F atau plus plus plus. Kita coba untuk kemungkinan kedua. Ada apa tidak AN plus F? Ada. Kita lihat sini, AN plus F. Kemudian ada juga plus BR plus, plus BR plus. Berdasarkan ini, maka urutan gen pada ketiga lokus itu adalah AN dahulu, lokus F di tengah, baru lokus BR. Atau kebalikannya, BR dahulu, lokus F di tengah, dan lokus AN. Jadi ini adalah menentukan urutan gen dengan menggunakan metode pindah silang ganda. Baik Bapak Ibu, untuk yang ketiga kita diminta menentukan urutan gen dengan menggunakan metode jarak. Jadi sebenarnya di sini yang pertama adalah kita menentukan jarak antar lokus, baru kemudian kita membuat urutannya. Nah, untuk rumus untuk menghitung jarak antar lokus tersendiri, rumusnya adalah jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah total individu pada hasil tes cross dikali 100%. Sekali lagi, rumusnya adalah jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah total hasil tes cross dikali 100%. Nah, yang pertama kita coba terlebih dahulu menentukan jarak antara lokus AN dan lokus BR, ya. Nah, untuk menentukan jarak lokus AN ke BR, maka Bapak Ibu tolong lihat dahulu jumlah tanaman antara lokus AN dan BR, lalu abaikan F.
abaikan F. Sekali lagi kuncinya untuk jarak ANBR maka abaikan F. Maka kita tutup di sini F-nya. Setelah itu, karena rumus adalah tipe rekombinan, jumlah tipe rekombinan, maka di sini kita jumlahkan. Tipe rekombinan adalah 17, 55, 21, dan 88. Pertanyaannya dari mana ini Bapak? Nah, ya. Jadi caranya adalah kita lihat di sini. Tipe tetua. Tipe tetua adalah yang jumlahnya paling banyak. Maka tipe tetua adalah AN+. AN+ ini adalah tipe tetua juga. Begitu. Kemudian tipe tetua ini adalah plus BR. Plus BR. Jadi semua yang AN+ dan plus BR adalah tipe tetua. Maka di sini tipe rekombinannya adalah ANBR 17, ANBR 55 plus 21 plus 88. Sekali lagi, ANBR 17, ANBR 55 plus 21 dan plus 88 dibagi dengan jumlah total dikali 100%, hasilnya 20,59%. Mas bingung? Kita coba lagi sekarang. Tadi sudah jarak antara ANBR. Sekarang kita coba jarak BRF. Untuk jarak BRF, maka lihat BRF, abaikan AN. Ya, abaikan AN. Kita tutup AN-nya. Nah, sekali lagi, jumlah rumusnya adalah jumlah tipe rekombinan. Maka kita cari tipe rekombinan di sini. Ya, tipe rekombinan adalah 2, 17, 2, 21. Dari mana Pak? Nah, caranya kayak tadi. Pertama, lihat tipe tetua. Tetua adalah jumlahnya paling banyak, 355 dan 339. 355 adalah plus. 339 adalah BRF. Jadi semua yang plus dan semua yang BRF maka adalah tipe tetua. Kita coba yang ini. Plus F, apakah dia tipe tetua atau tipe rekombinan? Plus F berbeda dengan plus. Maka plus F ini adalah tipe rekombinan. Tulis 2 di sini. Kemudian BR plus. Tipe apakah ini? Tetua atau rekombinan? Tipe tetuanya plus. Maka BR plus adalah tipe rekombinan. Maka 17 tulis di sini. Kemudian berikutnya BRF. Ini sama dengan tipe tetua BRF. Maka 55 tidak dituliskan karena dia tipe tetua. Berikutnya lagi BR plus. BR plus ini tipe rekombinan. Tuliskan di sini. Kemudian plus F. Plus F berbeda dengan plus. Berbeda dengan BRF. Maka dia tipe rekombinan. Tuliskan 21 di sini. Dibagi dengan jumlah total dikali 100. Sama dengan 4,78%. Ya. Kita coba yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, lokus AN ke F. Lokus AN ke F, abaikan BR. Kita tutup BR-nya. Nah, rumusnya adalah jumlah tipe rekombinan. Sekali lagi, tentukan tipe tetuanya. Tipe tetua sekali lagi yang jumlahnya paling banyak. Jadi tipe tetua adalah AN plus dan plus F. Sekali lagi tipe tetua AN plus dan plus F. Berarti kita masukkan yang bukan keduanya. Kita coba yang pertama, ANF. ANF ini berbeda dengan AN plus atau dengan plus F. Maka ANF adalah tipe rekombinan. Tuliskan 2 di sini. Yang kedua berikutnya, AN plus. Ternyata ini sama dengan tipe tetua yang di atas, AN plus. Maka tidak dituliskan 17 ini. Berikutnya, ANF. ANF ini berbeda dengan tipe tetua AN plus dan plus F. Maka ANF adalah tipe rekombinan. Tuliskan 55 di sini. Berikutnya, plus. Plus juga merupakan tipe rekombinan karena berbeda dengan AN plus atau plus F.
tuliskan 2 di sini. Kemudian ini plus F. Ternyata plus F ini sama dengan tipe tetua yang 339, maka tidak dituliskan 21-nya. Lalu yang terakhir plus plus. Plus plus ternyata berbeda dengan AN plus dan plus F. Maka tulis 88 di sini. Dijumlahkan, dibagi totalnya 879 dikali 100%. Hasilnya 16,72%. Setelah kita tahu jarak-jarak antar lokus, ada yang 20,59, ada yang 4,78, ada yang 16,72, maka kita sekarang membuat urutannya. Jadi karena paling jauh adalah jarak ANBR, karena dia 20, maka posisi ANBR adalah paling jauh, ANBR. Begitu, karena dia paling besar, maka ANBR paling jauh. Nah, maka di tengah-tengahnya ada F. Pertanyaannya, F dekat AN apa F dekat BR? Kita lihat di sini. Ternyata F lebih dekat dengan BR karena jaraknya 4,78. Maka kita posisikan di sini F BR 4,78, F ke AN 16,72. Jadi ini adalah peta genetiknya. Namun demikian ternyata kita lihat ya, jarak ANF ditambah F ke BR berbeda dengan jarak ANBR. Kita lihat sini ya, 16,72 ditambah 4,78 tidak sama dengan 20,59. Jumlah ini adalah 21,50. Artinya apa? Artinya ada pindah silang ganda. Oleh karena ada pindah silang ganda, maka sebenarnya jarak AN ke BR adalah sebagai berikut. Ya, sama di sini 17, 55, 21, 88, tetapi ditambah 2 kali pindah silang ganda atau ditambah 2 kali jumlah rekombinan yang paling sedikit. Rekombinan yang paling sedikit ada 2 dan 2. Jumlahnya 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sekali lagi nih, 2 kali jumlah rekombinan yang paling sedikit. Hasilnya ternyata benar 21,50. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu menghitung koefisien koinsidens dan interferensi. Jadi ini sebenarnya yang paling mudah karena tinggal memasukkan ke dalam rumus. Ya, jadi rumusnya untuk koefisien koinsidens atau simbolnya C adalah pindah silang ganda yang diamati dibagi dengan pindah silang ganda yang diharapkan. Sementara rumusnya interferensi adalah 1 dikurang koefisien koinsidens. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi tadi rumusnya koefisien koinsiden adalah pindah silang ganda dibagi pindah silang ganda yang diamati dibagi pindah silang ganda yang diharapkan. Pertanyaannya, mana yang dimaksud dengan pindah silang ganda yang diamati? Jadi karena yang diamati maka ini berdasarkan hasil di lapangan. Jadi pindah silang ganda yang diamati adalah ini yang paling sedikit biasanya, yang paling sedikit yaitu 2 dan 2. Jadi jumlahnya adalah nanti 4, 2 ditambah 2. Sementara pindah silang ganda yang diharapkan adalah perkalian antara jarak AN ke F dikali dengan jarak F BR dikali dengan jumlah totalnya. Ya, maka ini adalah rumusnya. Koefisien koinsidens. Pindah silang ganda yang diamati. 2 ditambah 2. Kenapa? Karena ini memang ini tipe pindah silang ganda. Kenapa ini tipe pindah silang ganda? Karena ini adalah yang paling sedikit. Ya, jadi sekali lagi tipe pindah silang ganda adalah tipe yang jumlah tanaman di test cross adalah yang paling sedikit. Ini pada umumnya. Jadi ada 2 dan 2. Maka jumlahnya adalah 4. Sementara pindah silang ganda yang diharapkan adalah tadi perkalian antara jarak antara lokus AN ke F 16,72% atau 0,1672 dikali jarak antara lokus F ke lokus BR 4,78% atau 0,0478 dikali dengan jumlah
total 879. Hasilnya sama dengan 4/7. Nah, setelah dapat nilai koefisien koinsidens, maka kita bisa mencari interferensi. Rumusnya mudah. Rumusnya interferensi adalah 1 dikurang koefisien koinsidens. Artinya 1 dikurang 4/7 sama dengan 3/7. Karena interferensinya lebih besar daripada 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pindah silang di satu ruas menekan pindah silang di ruas lainnya atau menghambat pindah silang di ruas lainnya.